Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Celebes People? Senang rasanya saya Devi Febrian kembali berjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Celebes People ini adalah kabar yang cukup menggembirakan, apalagi di dunia pendidikan, yang mana di Kota Makassar pembelajaran tatap muka sudah akan dimulai, dan bahkan per hari ini saja sudah beberapa sekolah ini kita lihat sudah ada siswa yang masuk. Nah, untuk kepastian bagaimana sekolah tatap muka ini, kita sudah terhubung bersama dengan legislator DPRD Makassar, ada Bung Al Hidayat Samsu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Andre. Apa kabar? Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Kita juga sudah terhubung dengan Bapak Dr. Syarifuddin SPD MPD, Kepala Seksi Pembelajaran Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pak Syarifuddin, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Salam hormat Pak Dewan, Pak Syarifuddin. Siapa Kabit? Siap. Kita juga sekarang terhubung bersama dengan pengamat pendidikan dan bisa juga disebut sebagai Ketua DPW ADGI, Asosiasi Dosen dan Guru Indonesia Sulsel. Ada Bapak Dr. Haji Syahrudin Yasin MM MPD. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama saya ke Pak Syarifuddin dulu dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Tadi saya juga sempat mengecek beberapa sekolah di Kota Makassar dan memang per hari ini sudah ada beberapa sekolah SMP ya, yang mana siswa-siswi ini sudah ada yang masuk di sekolah melakukan sistem pembelajaran mereka. Nah, dari Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk informasi pembelajaran tatap mukanya seperti apa nih Pak Syarifuddin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan, Pak Hidayat, teman saya Pak Syahrudin ini, Pak Dokter ini, teman ini, dan hostnya untuk Televisi TV. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat berbahagia sekali karena dari 28 sekolah perwakilan dari tiap kecamatan, jadi sekedar laporan Pak Dewan bahwa satu kecamatan itu 2 SMP, 1 SMP negeri dan 1 SMP swasta untuk 14 kecamatan. Sedangkan untuk Kecamatan Sangkarang, berdasarkan surat edaran Bapak Wali Kota, itu kita sudah melakukan tatap muka secara utuh. Maksudnya tidak lagi dia terbatas, tetapi tinggal penerapan prokes kesehatan yang sangat ketat untuk Kecamatan Sangkarang khusus untuk SMP-nya, khusus SMP. Sedangkan kita yang di darat itu ada 14 kecamatan. Alhamdulillah, mau ngisiin Pak Dewan, tadi Pak Ketua DPR itu ada di SMP 47 kalau nggak salah. Beliau ada di sana meninjau. Alhamdulillah sangat senang dan ada data banyak yang beliau peroleh. Nah, untuk kita di PTM ini memang agak ketat dan sangat ketat. Ini perintah dari pimpinan Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota. Pertama, anak yang skala prioritas masuk belajar adalah anak yang sudah divaksin. Anak yang sudah divaksin. Kemudian yang kedua, kami membagi 33% yang masuk sekolah. Artinya hari Senin itu khusus kelas 7 atau kelas 1. Kemudian hari Selasa khusus kelas 8. Kemudian hari Rabu khusus kelas 9 atau kelas 3. Setelah mengalami proses pertama itu anak masuk di pintu gerbang, itu pengukuran suhu dulu. Suhu jika melebihi dari ambang batas yang telah ditetapkan, anggaplah 37 ke atas, maka anak itu langsung dievakuasi bersama dengan orang tuanya, ditelepon kembali untuk kembali di rumah, nggak usah ikut PTM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah masuk dia mencuci tangan. Setelah cuci tangan, maka dia di rapid test antigen. Rapid antigen antigen inilah saya sangat bersyukur karena dari data yang ada itu ada 5.230 untuk 28 sekolah itu ternyata semuanya negatif, tidak ada yang positif. Ini kesyukuran saya Pak Dewan, terserang saya kekhawatiran juga bahwa ternyata dari hasil rapid test antigen dari 5.230 tidak ada yang reaktif. Setelah itu anak masuk di kelas dipandu oleh masing-masing guru
satu kelas itu hanya maksimal 16 orang. Jadi tadinya 32, kami pecah lagi menjadi 2 kelas. Ada kelas A, ada kelas B. Dengan jarak 1,5 meter antara satu duduk anak dengan anak yang lain. Dia akan belajar selama 3 jam. 3 jam ini dengan 3 mapel yang diberikan itu dengan ketentuan bahwa anak yang belajar ini membawa bekal dari rumah. Jadi membawa bekal dari rumah itu akan makan bersama-sama dengan gurunya di kelas. Jadi, artinya tidak ada keluar main, tidak ada kantin dibuka, tidak ada penjual makanan di sekitar sekolah, lingkungan sekolah di depannya tidak ada. Karena kami terus terang berdasarkan perintah pimpinan Bapak Wali Kota bahwa seluruh Porkofinda itu dilibatkan. Jadi kami telah menyurat ke Polrestabes Makassar, ke Polres Pelabuhan, untuk meminta 1 orang personil polisi untuk tiap 28 titik sekolah tersebut. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Kemudian Satpol PP juga 28 titik sekolah. Kemudian ada Dinas Perhubungan juga 28 titik. Kemudian ada juga dari Babinsa, dari TNI Kodim. Itu juga 28 orang. Bahkan sebelumnya kami telah dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan semprot atau sterilisasi tempat lingkungan sekolah. Jadi mereka dari Badan BPD ini menyemprot seluruh ruangan belajar yang akan ditempati oleh siswanya. Alhamdulillah. Jadi selama proses itu anak 3 jam, maka dia akan juga pulang secara teratur pulang. Dimulai dulu kelas 1-2 kelas, baru ada selang waktu 2 sampai 5 menit, 10 menit, kelas yang lain lagi keluar. Sehingga betul-betul prokesnya sangat ketat untuk yang kita lakukan. Untuk sementara demikian. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin. Saya ke Bung Al-Hidayat Samsu selaku anggota Dewan. Ini kalau melihat urgensi PTM, memang kemarin-kemarin kita sudah membahas ya. Ini PTM di Kota Makassar sebaiknya memang harus dilakukan secepatnya. Dan per hari ini sudah kita lihat ada beberapa sekolah yang melakukan PTM. Nah, dari Dewan sendiri melihat situasi sekarang seperti apa nih? Ya, baik, terima kasih Bang Ade, Pak Kabid, yang kami hormati, Pak Dr. Haji Syahruddin, yang kami hormati. Pertama, memang dari dulu kami menginginkan PTM ini bisa terlaksana apabila COVID-19 kemudian ditekan oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini kami sebagai anggota DPR Kota Makassar, Komisi D, yang bermitra terkait dengan program Pak Wali Makassar Recover, baik pendidikan dan lain sebagainya, kami sangat mengapresiasi ini. Karena hadirnya Makassar Recover, kemudian mampu menekan COVID-19 yang kemudian berdampak kepada pendidikan kita di Kota Makassar. Pertama, saya mengapresiasi Dinas Pendidikan Kota Makassar yang sudah berani mengusulkan tatap muka. Kenapa? Ini penting dan urgensi. Karena kalau kita melihat pembelajaran online selama ini, kita mengukurnya lewat absensi siswa. Dari 29 siswa yang ada di kelas, kita lihat yang hadir hanya 2, 3, 4. Di mana tujuan pendidikan kalau tidak ada siswa? Ada guru karena ada siswa. Nah, maka bagaimana kemudian kita bicara untuk membangun karakter sesuai yang diinginkan sistem pendidikan nasional, karakter kurikulum K13, kalau menghadirkan anak pun sekolah itu sulit. Nah, maka urgensi daripada tatap muka ini sangat kami apresiasi, dan inilah yang sangat kami minta secara bertahap. Nah, setelah sudah diuji coba secara bertahap, satu swasta, satu pun negeri, ini langkah-langkah yang baik. Dan saya kira yang jadi contoh, ada satu swasta, ada satu negeri, di satu kecamatan itu harus dan wajib memberikan contoh yang baik kepada sekolah-sekolah yang lain. Supaya apa? Supaya ada sustainable, berkelanjutan. Jangan sampai dibuka kemudian tidak ada pengawasan yang baik. Apa yang disampaikan tadi Pak Dokter itu sudah baik, dilibatkan stakeholder, Babinsa, polisi, TNI, Badan Penanggulangan Bencana. Ini bagian daripada gerakan-gerakan untuk berpikir PPT, pembelajaran tatap muka dari jangka panjang. Nah, kita lihat kabupaten lain yang ada di Indonesia, mereka buka
tutup lagi, buka, tutup lagi. Kami dalam posisi anggota DPR untuk memikirkan bagaimana jangka panjangnya ini. Nah, dalam hal ini kami sangat mengapresiasi, tinggal saya garis bawahi adalah sebagai catatan adalah pengawasannya. Pengawasan yang disiplin betul-betul di lapangan. Karena kultur dalam konteks guru maupun kepala sekolah, mereka harus mestinya kalau pembelajaran tatap muka karena kepala sekolah tidak diberikan wewenang, tidak diberikan peluang untuk kemudian tidak mengajar ya kepala sekolah, untuk kemudian manajerial apa dan lain sebagainya. Kepala sekolah harus hadir, jangan standby di kantornya terus. Kepala sekolah harus standby di kelas, keliling, mengontrol proses pembelajaran, sehingga sekolahnya semua menghadirkan kedisiplinan baik daripada guru maupun siswa. Kemudian juga yang paling penting adalah guru, karena kultur guru berbeda. Bagaimana transfer of knowledge, transfer of value, transfer of skill, itu kemudian transfer of attitude, itu yang ingin mereka hadirkan kepada siswa. Tetapi dia harus dalam konteks mengajar sambil melirik-lirik ke siswa. Apakah siswa ini tetap protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya kami DPRD Kota Makassar, inilah yang diharapkan daripada siswa-siswi, inilah yang diharapkan daripada orang tua siswa untuk pembelajaran tatap muka. Karena terus terang, dalam pendidikan, sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan adalah bagaimana menghadirkan karakter, akhlak, bertuhan, dan lain sebagainya. Saya tidak melihat pendidikan karakter itu dalam pembelajaran online. Nah, maka saya ini bagian daripada terobosan yang baik daripada Dinas Pendidikan, dalam hal ini Pendidikan Makassar dan Pak Wali. Dan kami sangat apresiasi, tinggal pengawasannya. Itu Bang Adi. Itu aja dulu pengantarnya Bang Adi. Baik, terima kasih Bung Alhidayat Samsu. Saya ke Bapak Dr. Haji Syahrudin Yasin. Pak Syahrudin, ini kalau kita lihat pendidikan tatap muka yang sudah dilakukan di Kota Makassar, kan memang tadi seperti kata Pak Dewan, jangan sampai dibuka tutup lagi, dibuka tutup lagi. Nah, kira-kira kalau dari Pak Dr. Haji Syahrudin sendiri seperti apa nih tanggapannya? Ya, terima kasih. Didengar dengan baik? Iya. Ya, baik. Ya, saya melihat bahwa dengan adanya PTMT, kalau menurut saya itu ya pembelajaran tatap muka terbatas ya, masih terbatas. Tapi kalau melihat dari sisi SKB 3 Menteri itu ya, SKB 3 Menteri atau 4 Menteri itu kan setidaknya ada 3 prinsip yang dianut dalam momen COVID-19. Ya, yang pertama adalah melihat dari sisi kesehatan. Kedua adalah penyelenggaraan pendidikan itu harus berlangsung. Kalau tidak itu akan terjadi yang namanya learning loss. Jadi akan terjadi kehilangan pembelajaran dan itu akan menjadi bahaya bagi masa depan generasi. Yang ketiga adalah perlu memang keselamatan serta tumbuh kembang anak itu yang menjadi fokus kita. Karena itu kabar baik yang disampaikan oleh Pak Dr. Syarifuddin tadi yang Kabid Pendidikan Dasar Menengah bahwa kalau kita melihat di Asia Timur dan Pasifik ya, saat ini itu telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Bukan lagi tatap muka secara terbatas. Ya. Itu kita terlalu apa istilahnya, terlalu takut terhadap selain makhluk menurut saya. Jadi kita ini kenapa kita terlalu takut? Karena kita tidak ada merasa perlindungan kepada Tuhan, kepada Allah, penyerahan diri secara total sebelum melakukan kegiatan. Mestinya kan Dinas Pendidikan mempelopori misalnya doa bersama atau selawat bersama untuk tentang COVID, bagaimana mengumpulkan para ulama secara massal misalnya, itu juga salah satu cara untuk selain ya secara fisik ya kita lakukan tadi. Nah, itu menurut pandangan saya. Jadi selama ini kan pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh PJJ ya. Jadi di Indonesia ini memang baru sekira 22-35% yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi harapan kami yang kami lihat
sebenarnya tidak ada masalah alasan lagi untuk untuk takut begitu ya, selama kita prokes itu dijalankan dengan baik sesuai dengan anjuran para ahli begitu ya. Jadi tantangan yang harus kita lihat ya, jadi selama adanya COVID ini kan terjadi kesenjangan hasil belajar. Ya, sementara UNICEF telah mengatakan bahwa akses sekolah secara langsung semakin tertinggal, dan itu berdampak terbesar ya, dampak terbesarnya pada anak-anak yang menjadi termarginalisasi. Ya. Jadi dengan teman-temannya juga murid SD, SMP itu tidak bisa melakukan interaksi sehingga akan kehilangan karakternya itu dengan teman-teman sebaya dan guru. Kita lihat dan banyak siswa atau murid kita yang bahkan orang tua murid itu sudah stres semua saat ini menghadapi anak-anaknya di rumah, ya, bukan malah sekolah atau mengerjakan tugas-tugas, tapi malah bermain game dan sebagainya. Ini semua tantangan bagi kita semua, ya. Banyak juga anak-anak yang putus sekolah, ya, karena di antara mereka itu bekerja atau menikah di usia dini karena tidak ada artinya sekolah menurut mereka yang saya amati di lapangan. Jangan sampai anak-anak kita ini nanti keburu malas, ya, karena terlalu lama di rumah, sehingga tidak ada semangat lagi untuk kembali ke sekolah. Itu harapan. Jadi WHO mengatakan bahwa penutupan sekolah memiliki dampak negatif ya bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, bahkan pendapatan keluarga dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, terakhir saya mendapatkan informasi bahwa World Bank melansir penutupan sekolah selama ini di seluruh dunia diperkirakan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup, ya, dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah paling tidak sekitar 10 triliun US dollar. Nah, itu menurut dari World Bank. Nah, ini bahaya bagi kita ke depan. Jadi saya melihat bagus sambil prokes kita jalankan, jangan ragu, dan kita dukung bersama pembukaan pembelajaran tatap muka ini secara penuh menurut saya, karena di negara lain sudah 85%, kita baru 20-30%. Nah, jadi harapan kami dari situ. Sementara begitu dari Pak.